Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik bagi kita semua, sehingga kita boleh kembali saat ini akan bersekutu dengan firman Tuhan dalam Renungan 79, Keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan memberkati kita, mari kita menikmati firman Tuhan yang saya beri tema orang yang hidup dalam kebenaran. Yesaya 33 ayat 14, 15, dan ayat 16. Yesaya 33, saya mulai ayat 14. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-14, firman Tuhan katakan orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Siapakah orang-orang yang berdosa dan murtad? Yang dimaksud oleh firman Tuhan, yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, yang mengandalkan bangsa-bangsa dan berhalanya, atau dalam hal ini orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Yesaya 31 ayat yang pertama dikatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Kalau kita melihat umat-umat Tuhan itu adalah orang-orang yang suka mengandalkan kekuatan-kekuatan dari bangsa-bangsa lain. Dalam hal ini mereka pada saat itu mengandalkan kekuatan Mesir dengan keretanya, tetapi firman Tuhan katakan celaka mereka. Mereka akan terkejut, gemetar, dan ketakutan. Di dalam Yesaya 2 ayat 19-20 katakan, maka orang-orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Jadi kita lihat tidak ada gunanya orang mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain di luar Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan orang-orang berdosa, orang-orang murtad. Mereka yang mengandalkan kekuatan-kekuatan bangsa-bangsa dan berhalanya, tetapi tidak mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, yang kedua adalah orang-orang bebal dan penipu yang di dalam hatinya hanya merencanakan kejahatan. Kita lihat Yesaya 32 ayat 6 dan ayat 7. Yesaya 32 ayat 6 dan ayat 7, sebab orang bebal mengatakan kebebalan dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Jadi kita lihat yang kedua, orang-orang berdosa atau orang-orang murtad di Sion, ini adalah orang-orang bebal, orang-orang yang keji, ya, orang-orang penipu yang di dalam hatinya hanya merancangkan kejahatan. Mereka akan menghadapi murka Allah yang seperti nyala api yang menghabiskan atau menghanguskan. Dan itu dijelaskan dalam ayat yang ke-14, Yesaya 33 ayat 14 bagian B. Dikatakan, mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini?
Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Ya. Ulangan 4 ayat 24 katakan seperti ini, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Jadi Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Yesaya 30 ayat 27 katakan seperti ini, Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh, murkanya menyala-nyala, ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal, bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Ayat 30, dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut dan hujan batu. Di sini terlihat mereka putus asa karena tidak ada yang dapat membebaskan mereka dari murka Allah, penghukuman Allah. Dan kalau kita lihat lagi dikatakan, siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, mungkinkah ada yang bisa bertahan dalam api yang memusnahkan itu? Mereka tidak bisa menghadapi murka Allah. Tidak ada yang dapat membebaskan mereka. Orang-orang yang berdosa, orang-orang murtad, yang suka mengandalkan berhala-berhala, orang-orang yang jahat, bebal, yang suka melakukan penipuan, mereka akan menghadapi nyala api murka Allah dan tidak ada yang dapat membebaskan mereka. Tetapi firman Tuhan katakan, mungkinkah ada yang bisa bertahan dalam api yang memusnahkan itu? Di sini Yesaya menggambarkan orang-orang di antara umat Allah yang akan lolos atau luput dari api hukuman Tuhan, tidak akan mengalami murka Allah, yaitu orang yang hidup dalam kebenaran. Itu dijelaskan dalam Yesaya 33 ayat 15, kita lihat. Orang yang hidup dalam kebenaran, ya, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, dan seterusnya. Kita lihat mereka akan hidup, ya, mereka akan lolos, mereka tidak akan mengalami murka Allah yang dikatakan seperti nyala api yang menghabiskan. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran, dan orang yang hidup dalam kebenaran itu dilukiskan sebagai seorang yang takut akan Tuhan dan menghormati kekudusannya, menjadikan dia sebagai Tuhan satu-satunya. Menghormati Tuhan berarti hanya menyembah kepada Dia, Tuhan yang hidup. Tidak seperti yang lain yang datang mencari berhala-berhala. Orang yang hidup dalam kebenaran itu dilukiskan sebagai seorang yang berbicara dengan jujur, tidak menipu. Amsal 2 ayat 7 katakan sampai ayat 8, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Orang yang hidup dalam kebenaran itu juga berbicara mereka yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dan kita lihat janji Tuhan bagi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Yang pertama, mereka akan tinggal dengan aman dalam pemeliharaan Tuhan. Ayat yang ke-16 dari Yesaya 33 ayat 16. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Mereka akan tinggal dengan aman. Ini janji Tuhan. Mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Mereka akan mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Janji Tuhan bagi orang yang hidup dalam kebenaran. Yang kedua, mereka akan melihat raja dalam semaraknya. Di sini menuju kepada Mesias. Ayat yang ke-17 kita lihat, Yesaya 33 ayat 17, engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh.
Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, akan tiba saatnya kamu melihat seorang raja yang memerintah dengan semarak atas negeri yang terbentang ke segala penjuru. Siapa raja itu? Mesias, dia Yesus yang sudah datang. Yesaya 32 ayat 1 katakan, sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Yesaya 33 ayat 22 katakan, sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah raja kita, dia akan menyelamatkan kita. Jadi ini janji Tuhan bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Mereka akan melihat raja, mereka akan menikmati sesuatu yang luar biasa bersama dengan raja, yaitu Mesias. Dan yang ketiga, janji Tuhan kepada orang yang hidup dalam kebenaran, bebas dari rasa takut pada orang jahat dan penipu. Kita lihat ayat 18, Yesaya 33 ayat 18. Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah lenyapkah juru hitung, sudah lenyapkah juru timbang, dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Jadi kita lihat ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ketakutanmu yang sudah terhadap pemungut pajak, penjambat, dan pengawas asing tinggal kenangan saja. Dalam arti mereka nggak akan lagi mengalami sesuatu yang dari orang jahat, tidak akan lagi mengalami orang-orang yang akan menipu mereka. Itu hanya tinggal kenangan. Ini janji Tuhan bagi orang yang hidup di dalam kebenaran. Dan yang keempat, bebas dari bangsa yang biadab. Kata firman Tuhan, ayat yang ke-19, tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap sehingga tiada yang mengerti. Bangsa yang biadab ini menunjuk pada kerajaan Asyur yang kejam, yang menyerang Yerusalem saat itu. Asyur ini berbicara kuasa dan kekuatan-kekuatan dunia yang akan lenyap oleh hukuman Tuhan. Kita nggak akan lihat lagi kekuatan-kekuatan dunia. Kita tidak akan lagi takut dengan kekuatan-kekuatan dunia. Ini janji Tuhan bagi orang yang hidup di dalam kebenaran. Karena mereka akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Janji Tuhan hanya berlaku bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan bagi mereka yang tetap hidup dalam kejahatan, hanya akan merasakan murka Allah seperti nyala api yang menghabiskan dan membinasakan. Itu sebabnya saya percaya setiap kehidupan kita, keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang, kita orang-orang yang hidup dalam kebenaran yang akan menikmati setiap janji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami saat ini. Kami boleh kembali bersekutu dengan firman-Mu. Firman-Mu jadi kekuatan bagi kami. Ajar kami bukan hanya mendengar tetapi melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya janji Tuhan menjadi bagian bagi kami. Orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, yang melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, perlihatkanlah kepada keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Kami hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah kami mengerti, maka kami akan memegang Taurat-Mu. Keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang hendak memeliharanya dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.